Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 22 bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai kajian hadis nomor 136 atau 137. Pak Budi. Hadis Anas atau hadis Hammam? Qala al-musannifu rahimahullah, babun al-mashu 'alal khuffaini. Bab mengusap kedua khuf. Bab ini menjelaskan disyariatkannya mengusap khuf ketika berwudu, dan juga termasuk pada pembahasan ini yaitu disyariatkannya mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ketika berwudu. Artinya, siapa yang memakai khuf atau memakai sepatu dalam keadaan suci, jadi dia sudah berwudu, kemudian membasuh kakinya, otomatis kondisinya dalam keadaan suci. Kemudian dia memakai sepatu, atau khuf
atau kaos kaki. Setelah itu tidak lama kemudian dia batal dan ingin berwudu. Maka ketika berwudu tidak perlu melepas sepatunya, tidak perlu melepas khufnya, tidak perlu melepas kaos kakinya. Akan tetapi cukup apa? Diusap saja, diusap sekali saja. Mas, siapa namanya ini? HP-nya taruh. Hah? Iya. Kalau untuk nyatet apa-apa. Ini aliran keras ini. Aliran keras. Jadi menuntut ilmu harus fokus, tidak boleh melihat WA, tidak boleh melihat YouTube, supaya mendapatkan berkahnya Al-Quran dan berkahnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, apabila seseorang memakai apa tadi? Khuf. Khuf itu apa sih? Khuf itu sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit, baik asli ataupun yang tidak asli, yang biasa dipakai orang Arab di waktu musim dingin. Khuf adalah sejenis kaos kaki, tapi bukan kaos kaki. Khuf namanya, yang terbuat dari kulit. Tebal khuf itu, kalau kaos kaki kan tipis. Terbuat dari kulit atau yang lainnya. Apa? Selain kulit itu apa? Imitasi ya? Hah? Yes, terbuat dari kulit. Jadi orang Arab itu memakai khuf kemudian pakai sepatu. Jadi khuf kalau diartikan sepatu kurang, yaitu pas. Ya lebih cocoknya kaos kaki, tetapi kaos kaki terlalu tipis. Maka khuf adalah sejenis kaos kaki atau seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang terbuat dari kulit atau yang lainnya, yang biasa dipakai orang Arab di waktu musim dingin. Itu namanya khuf. Siapa yang memakai khuf dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, contohnya jam 6 pagi dia mau ke kantor, berwudu dulu, kemudian dia memakai khuf atau memakai sepatu, otomatis memakainya dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan suci. Kemudian menjelang zuhur dia berwudu. Menjelang zuhur dia berwudu. Maka apabila dia berwudu tidak perlu melepas sepatunya. Tidak perlu melepas sepatunya, cukup diusap saja. Diusap yaitu setelah berkumur, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, kemudian yaitu tinggal kaki. Kakinya tidak perlu dibasuh, yaitu tangannya dibasahi, cukup mengusap khuf di atasnya sekali saja. Tangan kanan mengusap kaki kanan dan tangan kiri mengusap kaki kiri secara bersamaan. Seperti itu. Ini yang dimaksud pada bab ini. Maka bab ini menjelaskan disyariatkannya mengusap khuf
atau mengusap kaos kaki 2, atau mengusap sepatu 3, atau bahkan mengusap sandal. Itu sandal tapi bukan sandal jepit. Jepit apa yang diusap? Tapi sandal yang menutupi sebagian besar kaki seperti sandal gunung. Nah, ini diusap. Selama dia memakainya dalam keadaan apa? Suci dan tidak dilepas. Selama dia memakainya dalam keadaan suci. Kemudian disebutkan beberapa hadis di dalam bab ini. An Hammamin qala bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Hammam seorang tabi'in bercerita, Jarir ibnu Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu buang air kecil. Kemudian beliau berwudu dan mengusap khufnya. Jadi Jarir buang air kecil. Setelah itu berwudu dan mengusap khufnya. Jadi dia tidak melepaskan khufnya tadi, cukup diusap saja. Jadi kakinya tidak dibasuh. Faqila ataf'alu hadha. Lalu ditanyakan kepada Jarir, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melepaskan kaos kakimu, tidak melepaskan khufmu, lalu engkau membasuh kakimu? Kenapa engkau melakukan itu? Apakah kamu hanya melakukan seperti ini? Faqala na'am. Jarir menjawab, iya. Aku hanya mengusap khuf dan aku tidak membasuh kakiku. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Jarir berhujjah, sekarang berdalil. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kemudian beliau berwudu. Kemudian mengusap di atas kedua khufnya. Jarir berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Sekarang pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya? Jawabannya apa tadi? Ya, karena beliau memakai khufnya dalam keadaan apa? Suci dan tidak dilepas selama memakainya, dan tidak dilepas selama memakainya. Jadi memakai khufnya tadi dalam keadaan suci. Maka ketika berwudu, khufnya tidak perlu dilepas, cukup diusap di atasnya sekali saja. Karena dipersyaratkan tidak boleh dilepas. Tapi kalau kita pakai sandal, katakan sandal gunung, keluar rumah masuk dilepas, nah ini sudah tidak boleh diusap. Tidak boleh apa? Diusap. Syarat dibolehkannya mengusap khuf yang pertama yaitu memakainya dalam keadaan apa? Suci. Kemudian yang kedua, tidak melepasnya. Kalau kita pakai lepas, maka ketika berwudu wajib melepas khuf dan wajib membasuh apa? Kaki. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-A'mash, qala Ibrahim An-Nakhai berkata, kana yu'jibuhum hadal hadis. Para ulama sangat mengagumi hadis ini. Lianna islama Jaririn
kana ba'da nuzulil Maidah, karena Islamnya Jarir setelah turunnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang perintah berwudu. Dan Jarir ini termasuk sahabat yang di antara sahabat yang terakhir masuk Islam. Masuk Islamnya yaitu di bulan Ramadan pada tahun terakhir. Di tahun terakhir. Jadi di akhir-akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jarir ini baru masuk Islam. Diriwayatkan tahun ke-10 Hijriyah, bulan Ramadan. Berarti itu beberapa bulan menjelang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya hadis ini termasuk hadis yang terakhir, sehingga tidak dimansuh. Kenapa? Karena kelompok Khawarij dan kelompok Syiah Rafidhah mengingkari syariat ini. Kelompok Khawarij mengingkari, tidak ada mengusap khuf, itu tidak ada. Demikian pula orang Syiah. Orang Syiah mengingkari hadis mengusap khuf. Tetapi anehnya orang Syiah itu, mereka mengingkari mengusap khuf, mengusap sepatu. Kata mereka tidak ada syariatnya. Tapi mereka mengusap kaki. Jadi orang Syiah itu kalau berwudu tidak membasuh kaki, tetapi mengusap kakinya. Demikian. Mas Imam pernah tahu wudunya orang Syiah? Iya. Coba tanyakan Mas Imam. Mas Imam ini dari Bahrain, pernah kerja di Bahrain. Jadi orang Syiah kalau berwudu tidak memakai sepatu, tidak memakai khuf, tetapi kakinya diusap. Nah, itu kelompok Syiah. Wudunya beda, adzannya beda, sholatnya beda. Apalagi akidahnya. Banyak sekali perbedaan dengan yaitu kaum muslimin dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Ibrahim berkata, hadis ini adalah hadis yang disukai oleh ulama. Kenapa? Karena Islamnya Jarir itu terakhir di antara sahabat-sahabat yang terakhir masuk Islam. Apabila demikian, maka hadis tentang mengusap khuf yang jumlahnya banyak tidak dihapus. Tidak dihapus. Karena ada yang mengatakan bahwasannya syariat mengusap khuf itu mansukh. Ini pendapatnya kelompok Al-Khawarij. Demikian pula Syiah Rafidhah. Akan tetapi perselisihan mereka tidak yaitu dihiraukan oleh para ulama kaum muslimin. Itu khilaf mereka adalah khilaf yang diabaikan, karena mereka adalah kelompok yang menyimpang dari umat Islam. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan disyariatkannya mengusap khuf. Kemudian pertanyaan, mana yang lebih utama? Berwudu, membasuh kaki, atau mengusap khuf? Manakah yang lebih utama? Berwudu, membasuh kaki, yaitu kaos kakinya dilepas saja, kemudian kakinya dibasuh, atau kaos kakinya cukup diusap saja? Mana yang lebih utama? Melepas atau mengusap? Bang Hendrik. Apa? Siapa yang apa? Melepas. Kita tebak-tebak nih berarti jawabannya. Gimana Pak Budi? Apa sampean? Jawabannya, apabila kita memakai sepatu dalam keadaan suci, maka lebih utama kita mengusapnya. Jadi lihat keadaannya. Jadi kalau keadaannya kita ini berwudu,
Dan kita ini memakai sepatu. Contohnya kita berada di luar. Contohnya di atas pesawat contohnya. Otomatis kita berwudu, sepatu kita jangan dilepas sudah. Karena kita tadi memakainya dalam keadaan apa? Suci. Jadi apabila kita memakai sepatu dalam keadaan suci, maka lebih utama kita yaitu mengusap khuf. Demikian. Tetapi kalau kita yaitu dalam kondisi umum, jadi kita tidak memakai apa-apa. Saya ini dalam keadaan suci ini. Kemudian saya mau berwudu. Saya dalam keadaan suci mau berwudu lagi. Sekarang pertanyaan lagi, orang yang suci wudu lagi boleh atau tidak boleh? Boleh. Saya ini tidak memakai kaos kaki. Kemudian saya mau wudu, saya mau memakai kaos kaki. Kemudian supaya saya usap khuf saya atau kaos kaki saya. Sekiranya saya melakukan demikian itu boleh, tetapi menyelisihi apa? Sunnah. Jelas ya? Kalau dalam keadaan kaki kita ini terbuka, tidak memakai apa-apa, kalau ingin berwudu ya basuhlah. Tapi kalau dalam keadaan memakai, kemudian kita dimungkinkan berwudu tanpa melepas, maka usaplah sepatu kita atau khuf kita atau kaos kaki kita. Contohnya, itu contoh yang paling gampang, apabila kita berwudu di atas pesawat atau di atas kereta api di perjalanan yang cukup lama dari Surabaya contohnya ke Jakarta, berapa lama? Kurang lebih 10 jam katakan. Otomatis kita berwudu nanti untuk sholat. Jadi apabila kita memakai sepatu dalam keadaan suci, kemudian ketika ingin sholat berwudu, jangan dilepas. Lebih utama diusap di atas sepatu tersebut untuk mengamalkan apa yang yaitu dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Demikian. Kita baca hadis berikutnya. Hadis nomor berapa sekarang? 137 ya. Soalnya di sini 136-nya ada 2 kali. Situ sama. Iya, sekarang 137. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Namanya Syaqiq ibnu Salamah. Abu Wa'il, seorang ulama tabi'in dari Kufah, Irak. Abu Wa'il berkata, kana Abu Musa yusaddidu fil baul. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari yusaddidu fil baul, melampaui batas di ketika buang air kecil. Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat yang mulia. Namanya Abdullah ibnu Qais, sahabat dari negeri Yaman, dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Sahabat yang paling merdu suaranya ketika membaca Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat yang paling merdu suaranya ketika membaca Al-Quran? Jawabannya Abu Musa al-Ash'ari. Kalau ada pertanyaan siapa sahabat yang paling kuat hafalan Al-Qur'annya, jawabannya Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Sahabat yang paling kuat hafalan Al-Qur'annya adalah sahabat Ubay bin Ka'ab al-Ansari. Kalau ada pertanyaan siapakah sahabat yang paling luas ilmu tafsirnya? Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Kalau ada pertanyaan sahabat siapakah yang paling banyak riwayat hadisnya? Abu Hurairah. Demikian kenalilah para sahabat. Kenalilah para sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang mulia.
Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan dan mendoakan supaya Abu Musa ini dimasukkan ke dalam surga. Beliau berdoa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunkanlah sahabatku Abdullah ibnu Qais dan masukkanlah pada hari kiamat nanti ke tempat yang mulia, yaitu masukkanlah ke dalam surga. Akan tetapi kemuliaannya sahabat bukan berarti kita fanatik kepada mereka. Bukan mereka itu suci dari kesalahan. Bukan mereka itu suci dari kekeliruan. Contohnya hadis ini kita baca, kana Abu Musa yushaddidu fil baul wa yabulu fi qaruratin. Abu Musa al-Ash'ari melampaui batas ketika buang air kecil, dan beliau kalau buang air kecil kencing di botol. Jadi sampean kalau mencontoh Abu Musa al-Ash'ari harus jadi pengepul. Siapkan botol yang banyak. Siapkan botol aqua atau botol yang lain. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini kemana-mana sanggup botol untuk buang air kecil. Padahal ini sahabat mulia. Ini menunjukkan pelajaran, kita itu tidak boleh fanatik kepada siapapun juga. Karena tidak ada seorang pun yang menguasai semua sunnah. Para ulama itu memiliki ilmu mayoritas sunnah, tapi tidak semua sunnah. Allah tidak menghendaki demikian. Allah tidak menghendaki seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Yang menguasai semua sunnah hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, di antara ijtihadnya sahabat yang tidak boleh kita ambil, itu sahabat Abu Talha. Abu Talha itu kalau puasa kemudian turun hujan langsung diminum. Katanya ini kan tidak minum, ini langsung pemberian dari Allah sebenarnya. Ya apa kalau air terjun? Ya apa kalau? Subhanallah, sahabat Abu Talha ini dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Talha sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah ini kita tidak mengikuti ijtihadnya, tapi kita mencintainya. Abu Musa al-Ash'ari kita mencintainya. Tapi untuk kencing kita tidak mengikuti ijtihadnya. Dan contoh-contoh yang lain, Abu Dzar al-Ghifari contohnya. Abu Dzar al-Ghifari pendapatnya tidak boleh memiliki harta kecuali yang dimakan saja. Sampean enggak boleh punya ATM sampean. Itu pendapatnya Abu Dzar al-Ghifari. Jadi orang itu setiap hari yang penting cukup makan saja. Kalau lebih harus disedekahkan. Itu ijtihadnya Abu Dzar al-Ghifari menyelisihi sahabat-sahabat yang lain. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang itu memiliki harta banyak, yang penting menunaikan kewajibannya, membayar zakat dan juga mensedekahkan hartanya kepada yang membutuhkan dan memerlukan. Kesimpulannya, Abu Musa sahabat yang mulia, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kita tidak boleh fanatik kepada siapapun juga dari para sahabat. Kita hanya diperintahkan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa di sini kencing di botol. Wa yaqulu, Abu Musa ini berkata ketika ditanya, "Wahai Abu Musa, kenapa kok kamu kencing di botol?" Qala inna bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaradahu bil maqarid
Abu Musa berhujjah dengan Bani Israel. Seharusnya hujjah itu dengan apa? Dengan hadis. Berhujjah itu dengan hadis, bukan dengan Bani Israel, bukan dengan Israiliyat. Maka siapapun juga, jadi kalau tidak punya dalil, pendapatnya kita tidak mengambil, tapi kita mencintainya. Jadi mencintai ulama bukan harus fanatik, tidak harus mengikuti semua pendapatnya, yang salah, yang keliru kita ambil. Itu namanya taklid. Itu namanya apa? Taklid. Maka Abu Musa ini berkata, sesungguhnya Bani Israel kalau kencing, kemudian kencingnya kena kulitnya langsung digunting, qaradahu, disayat. Makanya saya kalau kencing yaitu di botol supaya tidak nyiprat. Demikian. Jadi Abu Musa berkata, Bani Israel kalau kencing lalu kena kulitnya disayat atau digunting. Kalau kena pakaian ini nggak bisa dicuci, buang langsung, gunting. Demikian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Bani Israel dengan syariat yang berat karena kengeyelan mereka. Karena kengeyelan. Ngeyel itu bahasa Indonesianya apa? Karena cengkal, ya padha wae sampean. Cengkal itu bahasa Surabaya, keturus itu. Iya. Hah? Iya, karena pembangkangan mereka. Keras kepala. Jadi karena pembangkangan diperintahkan membantah, diperintahkan ngeyel, maka dipersulit. Sehingga kencing, kalau mereka kencing nyiprat kena baju nggak bisa dicuci. Ini syariat mereka berat. Kalau kena kulit, menurut riwayat ini, dan para ulama pun berselisih pendapat tentang riwayat ini. Tapi kalau kena baju harus dirobek, ini tidak ada perselisihan. Tapi kalau kena kulit, nah menurut Imam Muslim, riwayat ini qaradahu bil maqarid, harus disayat juga. Ya apa carane? Ngeri kulit ini, silati dikit-dikit. Ini mereka itu dikasih syariat berat. Kalau mereka melakukan dosa, contohnya Bani Israel melakukan dosa, taubatnya bunuh diri. Seperti ketika mereka menyembah patung anak sapi, kemudian bertobat, maka Allah memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Artinya saling membunuh antara satu dan yang lainnya. Allah memberikan kepada mereka syariat yang berat karena kengeyelan mereka, karena pembangkangan mereka. Maka Abu Musa ini berhujjah dengan Bani Israel. Qala Hudzaifah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Musa diceritakan kepada Hudzaifah. Hudzaifah juga sahabat. Hudzaifah berkata, lawadittu anna sahibakum la yusaddidu hadza tasdid. Aku berharap supaya teman kalian, supaya guru kalian tidak keras, tidak melampaui batas seperti ini, tidak terlalu mempersulit seperti ini. Kenapa kok kencing selalu di atas, yaitu botol? Ini mempersulit diri, ini hulu. Kemudian Hudzaifah punya dalil. Apa dalilmu wahai Hudzaifah? Qala faqad ra'aituni wa ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasya. Aku pada suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Aku pada suatu hari berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perjalanan, fa'ata subatata qaumin khalfa haitin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat sampah, reruntuhan milik suatu kaum. Khalfa hait, di belakang tembok.
atau di belakang kebun. Faqama kama yaqumu ahadukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri seperti kalian. Fabala. Kemudian beliau buang air. Itu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Fantabattu minhu. Aku pun menjauh darinya. Fa asyara ilayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada Hudzaifah, ke sini. Jangan menjauh. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Hudzaifah supaya menutupi dirinya, supaya menjadi tabir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu faqumtu inda aqibihi. Aku pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlainan, yaitu arah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, Hudzaifah menghadap ke arah yang lain. Hudzaifah melakukan demikian untuk menutupi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buang air kecil. Hatta faragha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai buang air kecil. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahkan fatawaddaa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu berwudu, famasaha ala khuffaihi. Kemudian beliau mengusap khufnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap khufnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya? Kenapa ya ikhwah? Karena beliau memakainya dalam keadaan apa? Suci. Dalam keadaan sudah berwudu dan tidak apa tadi? Tidak melepasnya. Demikian. Maka dari hadis nomor 137 terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disyariatkan mengusap khuf. Disyariatkannya mengusap khuf, termasuk mengusap sepatu, mengusap kaos kaki, mengusap sandal. Sandal yang dimaksud adalah sandal yang menutup, yaitu mayoritas kaki. Adapun mengusap sandal, para ulama khilaf. Para ulama berselisih pendapat. Adapun pendapat yang lebih kuat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mengusap sandal. Pernah mengusap sandalnya. Demikian. Karena beliau memakainya dalam keadaan suci. Kemudian pelajaran berikutnya, seorang ulama jika berijtihad, atau jika ijtihadnya benar, dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Dan jika ijtihadnya keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Seorang ulama jika berijtihad, jika ijtihadnya benar, seorang ulama jika ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihadnya keliru, dia mendapatkan berapa? 1 pahala. Maka sekarang Abu Musa mendapat pahala atau tidak? Dapat. Yang tidak mendapatkan pahala siapa yang taklid kepada Abu Musa? Karena Abu Musa berijtihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran, fa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Hakim yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihadnya keliru, dia mendapatkan 1 pahala. Kemudian pelajaran berikutnya,
larangan mengikuti ijtihadnya ulama yang keliru. Larangan mengikuti ijtihadnya ulama yang keliru. Dari mana kita mengetahui kelirunya ijtihadnya ulama? Ya dari ulama yang lain. Karena kita tidak bisa menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari. Tetapi kita menyalahkannya dengan ucapannya Hudzaifah. Karena Hudzaifah punya dalil. Hudzaifah, kalau sekiranya Hudzaifah mengatakan yang dilakukan Abu Musa ini salah, tapi nggak punya dalil, ya sama-sama masih ditimbang. Ulama apabila berselisih pendapat, maka dimintai pendapat yang memiliki apa? Dalil. Pernah Abu Musa ini debat dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau dilihat dari ilmu, otomatis mana yang lebih luas ilmunya? Kira-kira Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari, mana yang lebih luas ilmunya? Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat minas sabiqin al-awwalin, yang pertama-tama masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berpendapat apabila tidak ada air, apabila seseorang janabat, junub, tidak ada air, tidak boleh tayamum. Walaupun tidak ada air 1 bulan. Ini ijtihadnya Abdullah ibnu Mas'ud. Abu Musa menegur, wahai Abu Mas'ud, bagaimana dengan firman Allah, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kamu tidak menjumpai air, bertayamumlah. Abu Mas'ud tidak bisa menjawab. Kemudian dikatakan lagi oleh Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana dengan hadisnya Ammar yang sudah kita baca pada kisah ini? Atau nanti? Ayo nanti tentang bab tayamum. Ammar ibnu Yasir ketika janabat di tengah-tengah padang pasir karena tidak ada air, maka Ammar bin Yasir langsung gulung-gulung, mengkiaskan dengan mandi janabat. Jadi kalau tayamum mengusap wajah dan tangan, menurut Ammar bin Yasir ketika itu tayamum sebagai ganti wudhu. Maka tayamumnya mandi janabat, gulung-gulung di pasir. Nah kalau gulung-gulung di pasir, kumur-kumurnya ya apa? Stinsaknya ya apa? Ammar beristihad, tengah-tengah padang pasir, bajunya dilepas, gulung-gulung seperti keledai, gosok-gosok semuanya badannya penuh dengan pasir, baru dia sholat. Kemudian Ammar ini cerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama yakfika hakada, wahai Ammar, tayamum untuk mandi janabat cukup seperti ini. Kemudian ditiup, baca bismillah, ditiup, ditepuk dulu, kemudian tiup. Kemudian mengusap wajah sekali, kemudian mengusap telapak tangan sekali, kanan dan kiri sekali. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika itu punya dalil menyerang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud hanya beralasan ini, alasan itu. Alasan yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, aku khawatir orang gampang-gampangan. Gampang-gampangan itu hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi syariatnya, jika tidak ada air, siapa yang junub cukup dengan apa? Dengan tayamum. Maka Abu Musa punya dalil. Maka Imam Bukhari mengambil pendapatnya Abu Musa al-Asy'ari, meninggalkan pendapatnya Abdullah ibnu Mas'ud. Padahal kalau dilihat senior mana, ya senior Abdullah bin Mas'ud. Ya sama dengan hadis ini, senior mana? Abu Musa dan Hudzaifah. Ya senioran Abu Musa. Abu Musa itu ulama, Hudzaifah juga ulama. Tapi ilmu Al-Qur'annya lebih luas Abu Musa al-Asy'ari daripada Hudzaifah ibnul Yaman. Tetapi lihatlah dalilnya Abu Musa. Dalilnya Abu Musa apa tadi?
Bani Israel. Dalilnya Hudzaifah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih kuat? Dalilnya siapa? Dalilnya Hudzaifah. Dengan demikian, yaitu kembali kepada faedah, kita itu dilarang mengikuti ijtihadnya ulama yang keliru. Bukan berarti kita yang mengatakan ijtihadnya dia itu keliru. Kita membawakan dalil ini Hudzaifah. Adapun kita ini tidak ada artinya. Kita ini siapa kita? Kok menyalahkan sahabat? Enggak, tapi kita ini loh Hudzaifah menyalahkan, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Menyalahkan bukan berarti membenci, karena para sahabat itu saling mencintai, kuat sekali hubungan mereka. Maka kita mencintai para sahabat. Kecintaan kita kepada para sahabat tidak harus yaitu mengambil semua pendapatnya. Kita mengambil pendapat sahabat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan melampaui batas di dalam beragama. Larangan melampaui batas, hulu di dalam beragama. Jadi kencing sampai bawa botol kemana-mana, ini hulu. Ini apa? Melampaui batas. Kemudian pelajaran berikutnya, celaan bagi orang yang fanatik. Celaan bagi orang yang fanatik dengan ormasnya, fanatik dengan golongannya. Itu orang tercela. Oh, fanatik dengan sahabat saja tidak boleh, apalagi fanatik madhab. Fanatik madhab aja tidak boleh, apalagi fanatik kiai, apalagi fanatik habaib, apalagi fanatik golongan. Sekarang apalagi fanatik yayasan. Lebih ini. Ya lebih baik fanatik dengan madhab kalau fanatik yayasan. Kalau fanatik sahabat saja tidak boleh, apalagi fanatik dengan madhab. Kalau fanatik madhab tidak boleh, apalagi fanatik ormas. Kalau fanatik ormas tidak boleh, apalagi fanatik yayasan. Yang jelas fanatik itu tercela. Yang jelas fanatik itu penghalang datangnya petunjuk. Karena mereka umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Fir'aun, bahkan orang-orang Quraisy ketika diajak untuk mengamalkan firman Allah, jawabannya mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila diserukan kepada mereka, kemarilah menuju Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ayo belajar Al-Quran, marilah mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilar Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, sepeninggalnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita mempelajari hadis-hadis dari sumbernya yang asli, riwayat Imam Muslim. Ini kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang fanatik berkata, qalu wajadna, qalu hasbuna. Mereka berkata, cukuplah bagi kami ma wajadna alaihi aba'ana, ajaran yang kami jumpai dari ajaran nenek moyang kami. Allah Ta'ala berfirman, qul awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Katakan kepada mereka, apakah mereka mengikuti nenek moyang walaupun nenek moyang mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Kita di wilayah Cermi, Gresik, ada masyarakat
Setiap 5 tahun sekali mengadakan wayangan di kuburan. Karena nenek moyangnya dulunya seneng ludrukan sama wayangan. Ya setiap 5 tahun sekali nanggap ludruk sama wayang di kuburan. Ya apa ini mas? Dari mana akalnya mereka? Mereka mengatakan ini untuk menghibur nenek moyang. Jadi nenek moyang mereka cangkruan di kuburan sambil nonton ludruk, maksudnya gitu. Ini termasuk berbakti sama orang tua, berbakti dengan leluhur. Ini ajaran leluhur, ini budaya, ini tradisi. Subhanallah. Ya itu seperti dan banyak sekali. Ketika kita mengatakan kepada masyarakat acara tingkepan itu tidak ada, itu khurafat itu. Acara ini menginjak telur ketika pernikahan itu bukan ajarannya Nabi SAW. Mereka menjawab ini tradisi, ini budaya, ini peninggalan nenek nenek moyang. Itu orang-orang fanatik nenek moyang, fanatik golongan. Ketika diajak, ayo beramal, mari kita cari kebenaran. Ini nenek moyang saya seperti ini, dari kecil seperti ini. Ketika ditegur, mas ibadah sampean ini menyelisih sunnah. Mosok saya dulu waktu SD belajarnya enggak gitu. Lo sampean belajar agama kok pedomannya ketika SD, ketika masih TK. Subhanallah. Yaitu, maka lihatlah hadis ini. Kalau kita dibolehkan fanatik, lebih utama fanatik kepada Abu Musa al-Asy'ari yang sudah jelas didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kalau kita fanatik, lebih utama fanatik kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki siapapun dari ulama, baik dari kalangan sahabat atau yang setelahnya, menguasai semua sunnah. Tidak ada seorang pun ulama yang menguasai semua sunnah kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib ittiba, mentauhidkan ittiba. Ittiba kita itu hanya satu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Abbas mengatakan haji tamattu itu sunnah. Kemudian Urwah ibnu Zubair mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang haji tamattu. Jadi sekarang kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin sekarang ini kalau haji itu haji tamattu. Padahal haji tamattu itu dilarang Abu Bakar. Atau Abu Bakar tidak mengerjakannya dan juga Umar tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar beristihad. Haji tamattu itu khusus di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir turun hujan batu kepada kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa qala Umar. Tapi kalian berkata ini adalah ucapannya Abu Bakar dan ucapannya apa? Umar. Padahal Abu Bakar itu penghuni surga, Umar ibnul Khattab itu penghuni surga. Lebih layak kita fanatik kepada mereka. Lebih layak kita fanatik kepada mereka. Tetapi fanatik itu tidak dibolehkan kepada siapapun juga. Kita diperintahkan untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis Hudzaifah terdapat pelajaran wajibnya menutup aurat. Wajibnya menutup aurat ketika buang air kecil. Ini kalau kita buang air kecil di tempat-tempat terbuka seperti yaitu pom bensin atau tempat-tempat yang lain, terminal yang ada tempat-tempat disediakan kencing berdiri, itu lebih utama dihindari. Kecuali kalau kita takut ngompol gitu ya, antrian panjang wis melihat
sudah ini tinggal netes saja wis. Kalau takut ya terpaksa. Tapi kalau tidak, kita lebih utama sabar sedikit antrian untuk masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa? Lihat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat Hudzaifah ke sini untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yaitu buang air di tempat terbuka itu dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mengakibatkan siksa kubur. Imam Bukhari menulis babun minal kabair la yastatiru minal baul, termasuk dosa besar, yaitu kencing yang tidak menutup diri. Walaupun tidak kelihatan, kita kalau laki-laki buang air di tempat seperti itu nggak kelihatan, tetapi itu menyelisihi petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengetahui, jadi kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu tentang orang yang disiksa kubur karena tidak istinja dan tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Jadi tidak menutup aurat ketika buang air kecil dan tidak istinja termasuk dosa besar yang mengakibatkan siksa kubur. Jelas ya? Jadi maka kalau kita buang air, kecuali kalau kita terpaksa. Nah, ini terpaksa daripada kita yaitu ngompol, dan itu tidak lucu, masya Allah. Umurnya sudah dewasa tapi masih ngompol. Nah, kalau sudah karena menahan cukup lama di tengah-tengah perjalanan, itu perkara lain. Tapi kalau kita masih bisa menahan, lebih baik antri sebentar supaya kita buang air tanpa yaitu menampakkan apa? Aurat. Jadi supaya kita lebih selamat di dalam hal ini. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan bagi laki-laki kencing berdiri. Dibolehkan bagi laki-laki untuk kencing berdiri. Jadi tidak mengapa kencing berdiri, terutama di tempat seperti itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa nggak kencing duduk ketika itu? Kalau kencing duduk di tempat yang seperti itu, otomatis itu akan menampakkan apa? Auratnya. Maka lihat kondisi. Maka lihatlah kondisi. Jadi tidak mengapa. Kesimpulannya tidak mengapa kencing berdiri. Dan beberapa sahabat yang meriwayatkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing berdiri. Adapun kalau di kamar mandi kita leluasa, maka lebih utama kencing apa? Dengan duduk. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, Anil Mughirah ibni Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam fi masirin, yaitu di tengah-tengah safar, di tengah-tengah perjalanan. Faqala li, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ama'aka ma'un, apakah kamu membawa air? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak tahu yang gaib. Bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mughirah, wahai Mughirah, apakah kamu punya air? Qultu na'am, aku menjawab, iya ya Rasulullah. Fanazala an rahilatihi, kemudian beliau turun dari ontanya, hatta tawara fi sawadil lail, kemudian beliau menjauh, padahal ini di tengah-tengah malam, beliau menjauh di tengah-tengah padang pasir untuk buang hajat.
untuk buang air. Summa jaa, kemudian setelah itu beliau datang. Fa afraghtu alaihi minal idawah, kemudian aku menuangkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghassala wajhahu, beliau membasuh wajahnya. Wa alaihi jubbatun min sufin, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah dari bulu domba. Itu jubahnya buatan negeri Syam, yaitu jubahnya dari negeri Syam. Di dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan jubbatun syamiyah, jubah dari negeri Syam. Falam yastati an yukhrija dira'aihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengeluarkan yaitu bajunya karena lengannya sempit. Hatta akhrajahuma min asfalil jubbah, sampai dikeluarkan dari arah bawah. Fa ghassala dira'aihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya. Wa masaha bi ra'si, kemudian mengusap kepalanya dan juga telinganya. Summa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian Mughirah berkata, summa ahwaitu, kemudian aku merundukkan punggungku untuk melepas kaos kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mughirah ingin berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, kemudian aku merunduk turun untuk melepas khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan khuf ini jangan dilepas, karena aku memakainya dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Wa masaha alaihima, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya. Dari hadis Mughirah terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, annal anbiya'a abdun la yu'bad, bahwasanya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Bahwasanya para nabi adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Mana dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam buang apa? Buang air. Itu tanda beliau itu manusia, bukan sesembahan dari selain Allah. Beliau perlu makan. Beliau kalau tidak bisa buang air, perutnya sakit. Maka para nabi dan para rasul itu abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh apa? Disembah. Kalau sekarang ada orang ketika membaca marhaban berdiri, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ini dari mana ini? Ini khurafat dari mana ini? Itu dusta. Itu dusta. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, masya Allahu wa syi'ta." Ya Rasulullah, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Aj'altani lillahi niddan, apakah kamu membuat aku tandingan untuk Allah? Qul masya Allah wahda, katakan atas kehendak Allah saja. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika berdoa, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibana, ya Rasulullah tolonglah kami, madad ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku ini tidak bisa memiliki manfaat, tidak bisa memberi manfaat untuk diriku, tidak bisa menolak madarat dari diriku. Aku ini tidak bisa. Bagaimana aku menolong orang lain? Yang memberi manfaat, yang menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Maka tidak boleh kita
berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi berdoa kepada para wali, kepada para sunan. Sampai diyakini ada tukang sapu hidup sampai berapa kali? 9 kali. Luar biasa khurafatnya. Masyarakat percaya karomah ini. Itu bukan karomah, itu dusta. Itu bukan karomah, itu dusta, itu khurafat. Ada tukang sapu Masjid Nabawi. Ketika meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Di dalam riwayat Imam Bukhari, di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina fulan?" Di mana fulan yang biasa nyapu masjid? Tidak langsung meletek kuburannya gitu. Kuburannya tidak meletek karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana tukang sapu?" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu mata billail." Ya Rasulullah, dia meninggal dunia di malam hari. Qala afala azantumuni? Kenapa kalian tidak menyampaikan kepadaku kalau dia meninggal dunia supaya aku mensolatkannya? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu mata billail fakarihna an nuhrijaka." Ya Rasulullah, meninggal dunia di malam hari, kami khawatir mengganggumu. Qala fadulluni ala qabrihi, tunjukkan aku kuburannya. Kemudian para sahabat menunjukkan kuburannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya. Ini tukang sapunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya mana tukang sapu, tukang sapunya tidak, yaitu karena dipanggil, wah ada panggilan ini, kuburannya dicotos-cotos itu. Tidak, subhanallah. Kemudian hadis yang lain, Jabir punya ayah yang namanya Abdullah. Abdullah meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Jabir ini sedih, anak laki satu-satunya, kemudian ditinggalkan ayahnya, hutang banyak hutangnya, hutang banyak. Kemudian punya adik perempuan 9. Jabir ini sedih sekali karena ayahnya meninggal dunia. Punya tanggung jawab adik 9 wedok kabeh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jabir, ala ubasyiruka, wahai Jabir, maukah aku berikan kabar gembira? Bima yalqallahu abaka, Allah bertemu dengan ayahmu. Allah bertemu dengan ayahmu. Ayahmu Abdullah itu bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allah berkata kepada ayahmu, wahai Jabir, ya abdi tamanna alayya, wahai hambaku, mintalah kepadaku. Minta apa kamu? Minta surga, minta bidadari, minta apa? Silahkan. Qala ya Rabbi, as'aluka antaruddani ila dunya fa'ubtalaka fiha thaniyatan fa'ubtala fika thaniyatan. Ya Allah, aku meminta supaya engkau menghidupkan aku ke dunia lagi, supaya aku jihad lagi, supaya aku mati syahid lagi yang kedua kalinya. Aku minta seperti itu terus menerus ya Allah, kalau boleh 10 kali. Qala inni qad katabtu annahum ilaiha la yurja'un. Allah Ta'ala berfirman, wahai Abdullah, aku telah mentakdirkan, aku telah memutuskan siapa yang meninggal dunia tidak kembali lagi ke dunia. Kemudian Abdullah berkata, ya Rabbi abligh man warai. Kalau demikian ya Allah, sampaikan pertemuanku ini kepada keluargaku yang aku tinggalkan. Maka Nabi SAW menyampaikan pertemuan Allah atau pertemuan Abdullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang diambil, Abdullah ini minta hidup lagi, tidak bisa. Lah kok sekarang ada orang punya kuburan 9? Lah kok sekarang ada orang punya kuburan apa? 9. Dan jamaahnya mantuk-mantuk. Masya Allah. Kalau di depan kuburannya doanya la ilaha illallah. Ini menunjukkan akhir zaman. Ini menunjukkan ilmu itu dilupakan. Yang khurafat itu dipercayai. Yang khurafat dipercayai.
tapi yang ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan karena satu, gak cocok dengan golongannya, gak cocok dengan ajaran apa? Nenek moyangnya. Demikian, maka hadis ini menjelaskan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hamba manusia, tidak boleh disembah dari selain Allah. Kita mencintainya dan kita mengikuti petunjuknya. Namun kita tidak menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat pelajaran annal anbiya la ya'lamunal ghaib. Bahwasanya para nabi tidak mengetahui ilmu ghaib. Dari mana faedah ini ya ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Mughirah, apakah kamu punya air?" Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa? Ilmu ghaib. Maka ini bantahan kepada Samsuddin dan dajjal-dajjal yang lainnya. Ini adalah bantahan kepada Dajjal Junior dan sejenisnya yang mengetahui ilmu apa? Ilmu ghaib. Ilmu ghaib tekondi. Ilmu ghaib dari mana? Itu semuanya dajjal khurafat. Dan banyak manusia yang mempercayainya. Itu Dajjal Junior. Bagaimana nanti Dajjal yang senior datang? Imamnya Dajjal, Dajjal yang asli. Yaitu apabila Dajjal yang yaitu KW saja banyak yang mengikutinya, apalagi Dajjal yang original, otomatis lebih banyak yang mengikutinya. Wal iyadu billah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan memakai pakaian buatan negeri kafir. Dibolehkan memakai pakaian buatan negeri kafir. Beri kalau sekarang buatan Eropa tidak mengapa. Buatan Cina tidak mengapa. Buatan saja, yang penting bukan pakaian yang menyerupai peribadatan mereka. Kalau buatan saja tidak masalah. Berapa banyak jubah yang buatan Cina? Berapa banyak sarung buatan mana? Tidak apa-apa. Tapi kalau pakaian yang menyerupai pakaian ibadah mereka, ibadahnya orang kafir. Jadi contohnya ada orang sholat memakai baju berwarna kuning dan oranye, kayak Shaolin gitu ya. Iya. Nah ini menyerupai ibadahnya orang kafir, maka tidak boleh. Jadi pakaian yang dilarang supaya kita tidak menyerupai mereka, yaitu pakaian khusus agama, yaitu mereka. Tapi kalau pakaian buatan negeri kafir tidak mengapa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini memakai jubah dari negeri Syam, dan Syam ketika itu Palestina masih negeri apa? Masih negeri kafir. Kalau sekarang sudah menjadi negeri Islam. Kemudian pelajaran berikutnya fihi syarafu khidmatil alim, keutamaan berkhidmat kepada seorang guru. Keutamaan berkhidmat kepada guru. Jadi demikian para sahabat, demikian pula para tabi'in. Mereka berkhidmat kepada guru-gurunya. Jadi yang dicontohkan Mughirah pada hadis ini, Mughirah ingin melepas apa? Kaos kakinya atau khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, syarat dibolehkannya mengusap khuf. Syarat dibolehkannya mengusap khuf adalah memakainya dalam keadaan suci. Syarat dibolehkannya mengusap khuf yaitu memakainya dalam keadaan apa? Suci.
Jadi contohnya sekarang seseorang dalam keadaan hadas memakai sepatu, kemudian mau wudhu mengusap sepatunya, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, karena dia memakainya tidak dalam keadaan apa? Suci. Karena dia tidak memakainya dalam keadaan suci. Kemudian pelajaran berikutnya, disyariatkan mewudukan orang lain. Disyariatkannya mewudukan orang lain. Jadi apabila kita punya keluarga yang sakit, hendaklah kita wudukan atau kita tayamumkan. Jadi kalau dia bisa wudu, lebih utama diwudukan dulu. Tidak sekarang orang sakit langsung ditayamumkan terus. Jadi kalau bisa diwudukan terlebih dahulu. Kecuali kalau dia demam sekali sampai tidak boleh menggunakan air, baru ditayamumkan. Nah, kalau bisa tetap hukum asal wajib berwudu. Tidak bisa berwudu, diwudukan. Maka tidak mengapa atau disyariatkan, dianjurkan mewudukan orang lain. Berdasarkan hadis ini, yaitu Mughirah ibnu Syu'bah membantu wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, hadis berikutnya, bab tauqid fil mashi 'alal khuffaini. Bab batasan waktu mengusap khuf. Jadi sampai kapan seseorang itu dibolehkan mengusap khuf? Maka jawabannya, bagi mukim dibolehkan 1 hari 1 malam, dan bagi musafir dibolehkan 3 hari 3 malam. Jadi selama safar itu perjalanan tidak melepas sepatu sama sekali, selama itu kalau berwudu dibolehkan mengusap apa? Sepatunya selama 3 hari 3 malam. Adapun musafir cuma diberi waktu 1 hari apa? 1 malam. Artinya apabila dia mengusapnya mulai jam 12, maka sampai jam 12 siang ya, sampai jam 12 siang lagi dia wajib melepasnya. Jadi batasannya mengusap cuma 1 hari apa? 1 malam bagi mukim. Adapun bagi musafir 3 hari 3 malam. Kemudian disebutkan hadis nomor 139 an Syuraih ibni Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anil mashi 'alal khuffain. Dari Syuraih bin Hani, ia berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepadanya tentang mengusap khuf atau mengusap sepatu atau kaos kaki. Qalat alaika bin Abi Thalib fasalhu. Aisyah berkata, tanyalah kepada Ali bin Abi Thalib. Dia memiliki ilmu tentang hal ini. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib sering safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu, maka kami pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Ali bin Abi Thalib berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mengusap khuf untuk musafir 3 hari 3 malam, dan untuk mukim 1 hari 1 malam. Dengan demikian, yaitu waktu yang diizinkan untuk mengusap khuf. Jadi selama itu kita tidak mengapa tidak melepas kaos kaki. Apabila kita musafir, berapa waktunya? 3 hari 3 malam.
Dan apabila kita mukim, yaitu waktu yang diizinkan bagi kita untuk mengusap khuf adalah 1 hari dan 1 malam. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan saya persilahkan. 1, 2, 3, 4. Tafadhol. Ya. Untuk membedakan karomat dan khurafat. Yang pertama, karomah itu tidak dipelajari. Yang pertama, karomah itu tidak dipelajari. Sedangkan ilmu sihir atau khurafat syaitaniyah itu dipelajari. Jadi contohnya ada orang belajar berjalan di atas air. Ada yang karomah, ada yang sihir. Ada khurafat, sihir. Sahabat pernah berjihad, yaitu ke Bahrain. Di zaman ketika itu para sahabat, yaitu kudanya ini berjalan di atas air. Ini karomah, bukan yaitu dipelajari. Jadi satu, karomah itu tidak dipelajari. Sedangkan ilmu sihir apa? Dipelajari. Ada orang belajar kesaktian, dipendam dulu, kemudian dikuburkan, dibangkitkan lagi. Itu semuanya ilmu sihir. Kemudian yang kedua, karomah itu meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Kemudian adapun ilmu sihir meminta kepada siapa? Setan. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwasannya seseorang itu tidak mendapatkan bantuan setan kecuali harus yaitu menghinakan Al-Quran, harus membuang Al-Quran. Itu syarat. Jadi setan itu mau membantu orang yang belajar ilmu sihir. Syarat mutlak itu harus menghinakan Al-Quran. Maka kita tidak aneh di antara ilmu sihir, yaitu orang yang mempelajari ilmu sihir tidak sholat. Kemudian Al-Quran dipakai yaitu injaan ketika buang air. Injaannya Al-Quran. Kalau wanita menggunakan Al-Quran sebagai pembalut darah haid. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi syaitan baru mau membantu, jinnya baru mau membantu. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 101 itu disebutkan, nabada fariqum minal ladina utul kitab Allah dibuang ke belakang, dihinakan. Baru setelah itu syaitan mau membantunya. Demikian. Kemudian yang ketiga, untuk kita mengetahui itu karomah atau ilmu sihir, dilihat dari pelakunya. Dilihat dari pelakunya. Kalau pelakunya orang yang akidahnya lurus, akidahnya, manhajnya lurus, maka itu peristiwa yang dialaminya adalah karomah dari Allah. Tapi kalau yang melakukan akidahnya sesat, akidahnya menyimpang, manhajnya tidak lurus, maka apa yang dinampakkan adalah khurafat atau sihir dan perbuatan syaitan. Waliyadu billah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, dahulu di zamannya Ibnu Taimiyah ada orang haji yang naik sapu. Ada itu. Mak lampir itu berarti ya. Ya. Haji naik sapu. Tapi sampai ke sana tidak hari Arafah sudah. Subhanallah. Sudah minta bantuan setan, kemudian hajinya tidak apa? Tidak sah karena syaratnya haji harus wukuf apa? Di Arafah. Jadi sihir itu ada.
Jadi sihir itu ada. Jadi kita mempercayai adanya sihir. Kita wajib meyakini adanya sihir. Tapi sihir itu ada sihir yang khayalan dan ada sihir yang minta bantuan kepada apa? Syaitan. Demikian. Jadi yang jelas yaitu kita harus bisa membedakan. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah suatu hari ketika belajar kepada Adam ibnu Abi Iyas tidak makan selama 3 hari. Makan rumput. Padahal dia adalah suatu saat nanti menjadi imam besar kaum muslimin. Kemudian di hari yang ketiga datang orang yang tidak dikenal membawa 1 kantong emas. Kasihkan pada Imam Bukhari. Dipakailah uang tersebut dibelanjakan di jalannya menuntut ilmu. Maka kita meyakini itu adalah karomah, insyaallah. Dan karomah itu yang paling afdal itu apa kira-kira ya ikhwah? Apa? Istiqomah. Jadi orang itu karomah itu apa sih yang nampak? 1 ilmu. Bagaimana orang itu dimudahkan menghafal Al-Quran, dimudahkan menuntut ilmu. Yang lain waktunya sibuk mengejar dunia, tapi dia diberi waktu oleh Allah untuk menuntut ilmu. Itu karomah itu. Di antara karomah adalah mengamalkan. Jadi orang hidupnya berlomba-lomba mengejarkan amal soleh. Itu adalah karomah. Akhlak mulia itu karomah, akhlak mulia. Jangan dipikir karomah itu dibacok tidak mempan, kemudian terbang di atas awan, kemudian menek pepohonan seperti ketek. Itu bukan karomah itu. Itu ilmu sihir. Jelas ya? Jadi karomah, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, a'zamu karomatil auliya luzumul istiqamah. Karomah para wali yang paling agung adalah istiqamah. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Istiqamah menuntut ilmu. Istiqamah mengamalkan ilmu. Kemudian berakhlak mulia. Akhlak mulia itu karomah. Ada orang mencaci kita, ada orang menghinakan kita, kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Itu karomah. Sabar itu karomah dari Allah. Iri hati. Jadi berapa banyak orang iri hati? Berapa banyak para ustadz yang iri hati? Berapa banyak admin pengajian yang iri hati? Tapi ada di antara mereka orang yang hatinya luas, mendoakan kebaikan kepada ustadz yang lain. Ada yang hatinya luas mendoakan itu grup pengajian yang lain. Itu adalah karomah dari Allah. Itu kemuliaan dari Allah. Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Syekh bin Baz rahimahullah ditanyakan kepada beliau, wahai Syekh, kenapa semua orang mencintaimu? Tidak ada di antara mereka. Maka Syekh bin Baz rahimahullah berkata, aku tidak pernah iri hati kepada kaum muslimin. Aku tidak pernah iri hati kepada kaum muslimin. Aku selalu mendoakan kebaikan untuk mereka semuanya. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Dan kalau kita ini iri hati, maka orang-orang pun benci kepada kita. Tapi kalau kita ini mendoakan kebaikan, mereka-mereka yang benci itu pun merasakan sesuatu. Sebenarnya mereka itu kepingin ikut, tapi karena sudah kadung sudah kadung fanatik, sudah kadung ini dan seterusnya. Pernah kisah. Jadi Syekh bin Baz ini menjadi hakim di kerajaan Saudi sebelum beliau menjadi mufti. Kemudian ada persengketaan antara orang kaya satu dan yang lain. Kemudian Syekh bin Baz memenangkan salah satunya. Karena sengketa, tidak mungkin dimenangkan dua-duanya. Karena masing-masing mempertahankan haknya. Yang dikalahkan Syekh bin Baz ini tidak terima dia. Termasuk dari keluarga yang terpandang di kerajaan Saudi. Maka orang ini di mana-mana mencela Syekh bin Baz, mengadu domba Syekh bin Baz. Mencela. Sampai para penuntut ilmu, murid-muridnya Syekh bin Baz marah dengan orang ini. Singkat cerita, orang ini meninggal dunia. Orang yang kaya ini
meninggal dunia. Konglomerat ini, Saudi ini meninggal dunia. Kemudian dia disolatkan di Riyadh, di masjid. Kemudian imam masjid berkata, "Shallu ala sahibukum." Salatlah saudara kalian ini. Aku tidak mau mensolatkan dia karena dia telah mencela ulama kaum muslimin. Maka peristiwa ini gempar. Kemudian peristiwa ini sampai kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Diceritakan kepada beliau, "Wahai Syekh, terjadi demikian. Ada orang yang, yaitu ada imam masjid yang tidak mau mensolatkan jenazah fulan karena fulan ini selalu mencelamu di mana-mana, nulis kalimat-kalimat di media sosial. Dulu tidak ada media sosial, di koran atau di tempat-tempat yang lain mencelah Syekh bin Baz. Maka Syekh bin Baz berkata, "La yang bagi an yaf'ala hada." Tidak boleh imam tadi. Padahal kalau kita diperlakukan, saya ini ustadz yaitu kerucu, kemudian ada jamaah saya yang fanatik, saya senang tidak kira-kira? Ada orang ustadz ngileng-ngileng ono sampean, terus ada jamaah sampean nempiling orang itu. Saya katakan, "Masya Allah, ini teman setia saya ini, hebat ini." Nah iso jadi tempeling, keprok aja sama kunci Inggris. Jelas ya. A'udzubillah. Syekh bin Baz ketika diceritakan seperti itu, dia berkata, "La yang bagi." Janganlah melakukan seperti itu. Hendaklah kita berakhlak mulia. Lalu Syekh bin Baz mengamalkan hadis, "Dulluni ala qabrihi." Tunjukkan aku kuburannya. Lalu orang-orang kaget. Orang yang selalu mencela Syekh bin Baz di koran, di televisi. Orang kaya raya, orang bangsawan dari kerajaan Saudi. Syekh bin Baz berkata, "Dulluni ala qabri." Tunjukkan aku kuburannya. Disaksikan orang banyak. Syekh bin Baz mensolati orang tersebut. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Lapang dada itu karomah ya ikhwan. Tidak mampu demikian. Orang-orang yang hatinya sakit tidak mungkin bisa lapang dada seperti itu. Itu karomah. Maka kalau kita ingin lihat karomah, itu amal soleh, ilmu. Pertama ilmu, amal harus kita dasarnya apa? Din amal. Kemudian akhlak mulia. Ini orang yang beramal, orang mendoakan kebaikan orang lain, senang mendoakan kebaikan orang lain, hatinya luas. Itu adalah orang yang diberi karomah, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Apakah wajib seorang istri membayar fidyah untuk suami dan mertua yang meninggal dunia? Jazakumullahu khairan. Ini otomatis pertanyaannya tentang puasa. Jadi Nabi SAW bersabda, hadis Bukhari dan Muslim, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dunia punya hutang puasa, maka puasanya dibayarkan oleh keluarganya. Keluarganya siapa? Yang paling dekat adalah anaknya. Yang paling dekat adalah apa? Anaknya. Yang paling dekat berikutnya yaitu adik dan kakaknya. Demikian pula istrinya setelahnya. Jadi kalau ada suaminya meninggal dunia, maka hendaklah istri mengingatkan kepada anak-anaknya bahwasanya ayahmu ini punya hutang puasa 1 bulan. Hasan Al-Basri berkata, jika orang tersebut punya anak 30, lalu masing-masing puasa 1 hari, maka itu bisa untuk apa? Untuk mengqadhakan puasanya. Jelas ya? Jadi apakah wajib atau tidak? Yang jelas disyariatkan. Kewajiban yang pertama kepada yang terdekat dan apa? Terdekat. Karena mayit otomatis punya hutang. Jadi kalau contohnya mayitnya ketika semasa hidupnya sudah tua tidak mampu berpuasa, otomatis dia membayar fidyah. Maka kalau dia meninggal dunia, siapa yang wajib? Yang wajib yang pertama yang paling dekat.
Itu anaknya. Karena anak itu wajib berbakti kepada apa? Orang tuanya. Kemudian istri. Kalau tidak punya anak terus siapa lagi? Maka hendaklah istrinya mengqadhakan puasa atau membayarkan fidyah untuk apa? Untuk suaminya. Demikian. Wallahu taala a'lam. Ya, silahkan Pak Budi. Kalau dalam kondisi saat ini kayaknya untuk mengamalkan musab itu kan hampir mustahil. Soalnya kan masjid-masjid juga setelah musab kan otomatis kita Iya. boleh pakai sepatu. Iya. Nah itu apakah setelah musab itu untuk kita lepas sepatunya itu boleh nggak? Kereta api juga sekarang sudah ada musolanya, kecuali mungkin di pesawat mungkin. Ya, kita mengamalkan semampunya. Jadi zaman sekarang kita tidak bisa memakai sepatu 24 jam. Pertanyaannya, kalau nggak bisa 24 jam kan tidak harus. Kita memakai sepatu dari sholat subuh sampai duhur saja. Contohnya kita kerja ke kantor. Dari pagi kita wudhu memakai sepatu. Untuk sholat duhur, minimal untuk sholat duhur kita mengusap sepatu kita, lalu masuk masjid kita lepas. Untuk sholat asar kita sudah mencuci, membasuh kaki lagi. Jadi ketika kita setelah mengusap terus dilepas, Sudah tidak boleh lagi, tidak boleh diusap lagi. yang tadi nggak ulang wudhu ya? Enggak, yang tadi melepas khuf tidak membatalkan wudhu. Melepas sepatu yang sudah kita lepas, yang sudah kita usap tidak membatalkan wudhu. Tetapi nanti kalau mau wudhu lagi tidak boleh diusap lagi, karena sudah apa? Sudah dilepas. Saya ulangi lagi, melepas sepatu yang sudah diusap tidak membatalkan wudhu. Contohnya kita wudhu di luar sana, katakan ada kerannya kan di sini kan, karena kita ingin mengamalkan sunnah. Saya ini tadi memakai sepatu dalam keadaan wudhu. Sekarang saya batal mau masuk masjid, saya wudhu di luar saja. Ini kemuliaan. Maka dia wudhu kemudian mengusap sepatunya. Setelah diusap dilepas untuk sholat duhur. Maka melepas sepatu dan kaos kaki tidak membatalkan wudhunya. Tetapi nanti sholat asar sudah tidak boleh apa? Mengusap lagi. Karena sudah apa? Sudah dilepas. Demikian. Tapi kalau kita musafir, contohnya di atas pesawat, masih bisa. Tapi kalau safarnya naik, yaitu mobil, otomatis kan kita akan berhenti sholat di rest area. Otomatis kita juga melepas khuf juga, melepas sepatu juga. Intinya amalkan semampu kita, jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau kita tahu seperti ini, amalkanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ditinggalkan sama sekali. Wah, ini zamannya sudah beda. Enggak. Zaman beda atau tidak beda, tetap sunnah tetap berlaku. Hendaklah kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Cukup ya. Berarti kalau kita aktivitas hiking kayak gitu, itu kan sering sampai 2 hari nggak lepas sepatu gitu. Jadi nggak masalah, nggak lepas sepatu. Tidak masalah. Jadi selama gak lepas 2 hari 3 hari. Kalau safar 3 hari 3 malam. Jadi setiap sholat otomatis dia sholatnya memakai sepatu. Di hutan, di gunung, sholat jangan dilepas sepatunya. Nah, sholat seperti itu sunnah. Jadi maka kita mengamalkan sholat memakai sendal, memakai sepatu ya mumpung kita safar. Karena kan di masjid tidak mungkin kita mengamalkannya. Sholat memakai sepatu di masjid. Takmir masjidnya tahu, kita langsung diuncal loh, keluar langsung. Demikian. Pendapat itu yang perhitungan waktu itu setelah kita mengusap yang pertama itu. Iya, hitungan dimulai dari, jadi ada pendapat kapan dimulai mengusap, dari wudhu atau dari memakai atau dari batal atau dari mengusap. Kita memakai sepatunya jam 6, batalnya jam 9, mengusapnya setengah 12. Nah, hitungan dari setengah 12 dari awal apa? Mengusap.
Maka untuk sholat duhur sekarang kita mengusap, katakan. Sholat asar boleh mengusap selama tidak dilepas. Sholat maghrib boleh diusap. Sholat isya, sholat subuh boleh diusap lagi. Untuk sholat duhur lagi wajib apa? Wajib dilepas karena sudah melewati 24 jam. Demikian. Jelas Pak Budi ya? Cukup ya ikhwah ya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.